Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang temanku sekalian. Perkenalkan saya Yandi Fabrik Salema dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan kedua rekan Saya Alexia Yunita Lindi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Frederika Octavia Mandara dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, baik, di sini teman-teman kami akan membahas suatu isu yang mana menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya kalangan remaja pada saat ini, di mana itu kasus IMBG. Nah, di sini kami ingin menelaah bagaimana IMBG ini dihapuskan atau lebih ke penghematan. Nah, sebelum kami masuk ke situ, kita bahas dulu IMBG ini seperti apa. Lalu apa sih manfaat IMBG tersebut? Apakah IMBG ini memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat ataupun anak-anak di Indonesia, kaum miskin di Indonesia, ataupun lebih banyak dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia pada saat ini. Mungkin di sini kita akan bahas dulu apa itu IMBG. IMBG ini itu adalah makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis ini tentu kalau kita menelaah makanan bergizi, yang namanya makanan bergizi itu adalah makanan yang sehat. Nah, namun di sini banyak keluhan dari masyarakat di mana banyak yang kena racun, banyak yang mengeluh kenapa IMBG ini ada, dan walaupun seperti itu tetapi ya kita tahu kita bisa meneriakan, kita bisa mengeluh, namun kalau kita hanya bisa teriak tanpa melakukan sebuah tindakan atau apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengubah program tersebut atau hal tersebut, mungkin itu tidak akan terbalas atau tidak akan terwujud. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya ingin bertanya, saya ingin sharing bahwa untuk kedua teman saya, menurut kalian itu IMBG itu seperti apa? Apa sih manfaat IMBG itu? Dan jika kita kaitkan dengan permasalahan sekarang, apakah IMBG ini dihapuskan atau lebih ke penghematan? Kalau dari saya sih sebenarnya dengan adanya IMBG ini tuh sangat baik ya bagi masyarakat. Nah, kalau dari saya itu untuk menghapus atau untuk penghematannya. Kalau dari saya itu lebih ke penghematan. Karena apa? Saat ini kan di Indonesia itu hanya di beberapa daerah saja yang mengalami kesulitan dalam kesulitan jangka panjangnya itu berkaitan dengan IMBG ini. Nah, di mana di setiap daerah itu kan tidak mungkin sama ya. Di sana pengolahannya itu kan beda-beda. Nah, satu daerah itu menganggap bahwa IMBG itu sangat bermanfaat bagi mereka, apalagi bagi masyarakat kalangan bawah. Nah, di mana mereka nanti, contohnya untuk anak-anak mereka dari rumah mereka kadang tidak makan karena apa? Posisi keluarga mereka sangat sangat rendah. Jadi, nah di mana di sini orang tua menganggap bahwa dengan adanya IMBG ini membantu anak mereka dalam peningkatan seperti ya, karena dengan adanya makanan. Nah, tetapi di sisi lain ada juga masyarakat yang menganggap bahwa IMBG ini sangat tidak bermanfaat. Karena apa? Banyak masyarakat yang mengeluh bahwa dengan adanya IMBG semua kegiatan mereka itu kayak terhambat. Contohnya itu seperti apa ya? Mereka yang berjualan. Nah, di mana di situ penghasilan mereka itu kayak kurang. Karena apa? Semua penghasilan mereka dulu itu kayak diambil oleh dengan adanya IMBG, kan di mana di situ apa ya? Kayak mereka yang menjual itu mereka punya barang-barangnya itu kayak meningkat. Kadang contohnya seperti harga plastik. Nah, di mana di sini tuh harga plastik kayak yang naik. Yang pada intinya begini, kalau misal karena adanya IMBG ini itu kan pengelolaan bahan baku IMBG ini kan dari orang-orang tertentu ya. Gitu. Jadi masyarakat juga susah, begitu merasa. Kayak susah. Oke. Bagaimana? Apakah ada tanggapan lain dari? Oke, terima kasih. Untuk untuk narasumber yang pertama tadi itu sudah menjelaskan bahwa
dampak dari MBG itu ada dua, ada yang dampak positif, ada yang negatif. Namun perlu kita ketahui, cara pandang di sini di setiap masyarakat berbeda-beda. Ada yang memandang bahwa MBG itu baik, ada yang memandang juga bahwa MBG itu buruk. Namun sebelum itu, kita harus melihat dulu bahwa target dari MBG itu kepada siapa dan untuk siapa. Seperti yang sudah saya baca dari artikel dan yang seperti yang kita ketahui sekarang itu, MBG itu bertujuan atau berfokus pada siswa, terus ibu menyusui sama ibu hamil begitu. Dan tapi kalau dilihat dari atau diamati, sekarang itu lebih berfokus untuk MBG itu lebih berfokus pada siswa. MBG itu memiliki sisi yang buruk dan baik. Memang kalau kita lebih jelajahi atau ingin mengetahui lebih dalam lagi, kita harus peka terhadap situasi-situasi sekitar. Bukan berarti kita harus iya-iyakan saja. Ya iyakan saja kalau misalnya dari yang lain itu, kalau MBG itu baik, kalau dari yang lain itu MBG itu buruk. Sebagai mahasiswa kita harus mencari jalan tengahnya, mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terus yang menjadi pertanyaan yang di sini, apakah MBG itu dihapuskan atau lebih ke penghematan? Kalau dari saya sih itu lebih ke penghematan. Kenapa saya katakan lebih ke penghematan? Itu karena yang pertama, banyak masyarakat terpencil seperti siswa di kota-kota atau kampung-kampung terkecil itu masih membutuhkan MBG. Memang dari masyarakat yang lain itu kayak MBG itu harus dihapuskan, tapi kita harus memikirkan mereka juga. Bukan semena-mena kita harus memikirkan kepentingan kita sendiri begitu. Terus ada yang berpikir kalau MBG itu lebih baik ke penghapusan, lebih ke pendidikan gratis begitu. Memang baik sih kalau misalnya kita omong pendidikan gratis, tapi sebelum itu kita harus kembali lagi melihat keadaan orang lain begitu. Terus yang menjadi permasalahannya di sini juga, untuk penghematan pemerintah itu lebih lagi. Misalnya ke kepala desa. Untuk kepala desa itu harus memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan hanya kau jadikan sebagai tangan kanan dari pemerintah. Kau seenak-enaknya itu hanya duduk di kursi jabatanmu itu tanpa memperlihatkan atau memperhatikan orang yang bekerja. Itu juga kayak gitu. Seperti yang narasumber satu bilang tadi, dari Devi bilang tadi, kalau misalnya MBG itu banyak yang saat ini terjadi keracunan. Itu kenapa? Karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Itu pokoknya pemerintah itu dari saya itu lebih transparan lagi, atau pengawasannya itu harus lebih ketat gitu. Oke. Kita sudah dengar bagaimana pendapat dari kedua narasumber pada hari ini. Itu kalau MBG ini lebih ke penghematan, di mana kita tidak bisa memandang hanya satu sisi saja. Nah, kita melihat dampak baiknya terlebih dahulu, itu baru kita memandang yang dampak buruknya dari MBG tersebut. Nah, lebih ke pemerintah itu harus lebih tegas lagi, harus transparan gitu. Oke, next. Nah, dari kedua statement tadi, saya rasa muncul pertanyaan baru. Nah, di mana statement dari saudari Indi tadi bilang lebih ke penghematan, dan atau banyak orang yang bilang itu lebih baik ke pendidikan gratis. Nah, kalau memang lebih ke pendidikan gratis sih, saya rasa bagaimana masyarakat yang ekonominya masih rendah atau masih minim gitu, kayak mereka kan masih banyak anak-anak yang pergi sekolah tidak makan. Karena apa? Karena
masih memikirkan atau kondisi ekonominya seperti apa, entah kita tidak tahu seperti apa begitulah, atau prakteknya seperti apa. Nah, di sini kita lihat itu apa sih kalau kita menghapus MBG ini, dan apakah itu bisa muncul yang namanya solusi di mana itu masyarakat Indonesia ini akan sejahtera? Tidak mungkin. Kenapa? Yang pertama, dan seperti yang saya jelaskan tadi, yang pada intinya, kalau memang dialihkan ke pendidikan gratis, sebetulnya kita penuhi dulu kebutuhan dasar ya dari masyarakat Indonesia ini pada saat ini. Itu contohnya kan MBG ini dapat membantu sekali, sangat membantu sekali sih. Ya, contohnya itu bisa mengurangi beban ekonomi lah. Nah, karena terus bisa meningkatkan fokus anak-anak untuk ke sekolah, di mana mereka tertarik untuk ke sekolah. Karena apa? Karena karena kita dapat makan gratis di sekolah, kita harus rajin ke sekolah. Nah, ini kita bisa lihat dampak positifnya bagaimana anak-anak mulai bersemangat begitu. Nah, di sini kita tidak bisa menilai dari satu sisi seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebagai generasi muda yang apa ya, yang progresif dan apa, revolusioner, agen of change, di mana kita tidak boleh memandang hanya dari satu sisi saja. Sedangkan yang terdata pada saat ini, kita yang dampak negatifnya dari begini ya minim tinggi lah daripada dampak buruknya. Nah, mungkin dari seperti yang sudah dijelaskan tadinya, kayak ada keracunan, mungkin mereka mempunyai penyakit tersendiri kayak alergi lah atau apa, kan kita tidak tahu. Nah, dan satu juga apa, dimana begini tidak banyak orang-orang yang mengeluh, banyak anak-anak yang mengeluh begini, dimana itu hanya di sekolah-sekolah tertentu saja begitu kan. Padahal padahal kan program ini untuk mensejahterakan, tapi berlaku. Nah, tapi di sini kita lihat ini masyarakat Indonesia ini kan tidak sedikit lah intinya. Ini jangka panjang dari proses MBG ini juga pasti lama, tidak mungkin instan. Karena apa? Karena mereka juga pasti data dulu di setiap daerah-daerah atau provinsi-provinsi gitu. Nah, kalau mereka setelah mencari data di mana sekolah tersebut masih minim mampu atau masih minim ya kelas menengah istilahnya, di mana masih bisa untuk melanjutkan atau apa ya namanya, kalau kelas menengah itu. Nah, intinya begitu. Nah, terus banyak kasus-kasus pada saat ini di mana banyak mahasiswa yang melakukan demo. Karena apa? Mereka menginginkan MBG ini dihapus. Nah, di sini banyak juga kasus-kasus di mana mahasiswa pada saat ini menghina yang namanya pemerintah. Tetapi di sini sangat miris sekali. Di mana di sini kita sebagai mahasiswa yang mampu berpikir kritis, di mana kita harus bisa menilai, kita harus bisa melihat dari kedua sisi. Bukan hanya dari sisi satu, dari satu sisi kita tidak saja. bisa melihat hanya dari satu sisi saja, dimana kita harus mampu berpikir kritis. Apakah apa program MBG ini selanjutnya, apakah memang kita lihat pada saat ini kan masih minim sekali, masih banyak isu-isu, masih banyak masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Mungkin kedepannya MBG ini ya minim baik lah. Iya, tapi itu lebih ke memang pemerintahnya itu sudah dijelaskan bermasalah tadi, ya, harus lebih tegas lagi untuk pengawasannya.
Dari saya ya ingin menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Ses Indi. Ya. Dibilang tadi tuh MBG itu lebih alihkan ke apa? Bukan lebih ke alihkan Bukan. Lebih ke pendidikan itu gratis. kan dari tanggapan dari Iya. mahasiswa lain, mereka Iya. bilang kalau MBG itu lebih baik dihapuskan dan lebih ke pendidikan gratis Kalau gitu. dari saya sih, Tapi kalau misalnya dari kita tiga itu kan kita kan lebih memilih apakah kita ini pilih penghematan atau penghapusan. Dari kita kan kita lebih memilih penghematan. Sini kita bukan hanya melihat dari satu sisi saja, melainkan kita bisa melihat dari mana sisinya. sisi dari perbedaan pendapat yang lain begitu. Jadi kita mampu mengambil atau mengambil kesimpulan dan bisa mencari jalan tengahnya. Bukan Oke. berarti kita harus menghakim dari Oke, satu kalau pihak dari saja. saya itu tadi yang menanggapi untuk apakah MBG ini harus dialihkan ke pendidikan Iya. gratis. Ya. Kalau dari saya itu kan kayak minim sekali ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika MBG ini dialihkan ke pendidikan gratis, bagaimana dengan nasib guru-guru? Kalau semua pendidikan itu kayak gratis tanpa Iya. memberikan setoran dari dari murid gitu, ya dari mahasiswa, mm-mm. siswa-siswi gitu. Mereka dapat uang dari mana? Tidak mungkin dari pemerintah. Posisinya kan sekarang pemerintah Indonesia itu sangatlah, wow, kita tahu Iya. sendiri kan pemerintah Indonesia saat ini bagaimana. Nah, khususnya guru-guru honorer. Iya, honorer ya. Ya, kalau misalnya kita bahas tentang gaji dari guru-guru juga sih. Di sini memang gaji dari guru-guru itu khusus yang Kecil. honor itu Iya. sangat minim sekali dan sangat miris sekali. Kenapa? Karena yang di sini lebih diperhatikan itu guru PNS sama yang Yes. iya yang Sorry, PNS sama sorry, yang PPG begitu. Jadi yang di sini itu Nah. sangat miris sekali Mm-mm. untuk guru yang Honorer. ya. Nah, Di situ mereka punya, bayangkan teman-teman, mereka punya gaji itu bahkan untuk di daerah saya itu mereka punya gaji itu paling tinggi itu 300. Itu sangat miris sekali. Iya. Dan kedepannya itu mungkin dari MBG itu lebih ke penghematan, juga lebih ke memperhatikan nasib dari guru-guru juga, terlebih khusus dari guru-guru. honorer. Ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi itu kan masih ada nih permasalahan yang lain. Seperti apa? Nah, dana MBG ini kan dari ambil sebagiannya Iya. 20% kalau tidak salah di Iya. dana pendidikan. Dana kan? pendidikan, ya. Di sini bagaimana sih tanggapan atau solusi kalian terkait itu? Dari dana Dari dana pendidikan itu. Bagaimana sih? Bukannya kalau misalnya kalau dari yang saya baca sih, kalau MBG itu untuk dananya itu khusus untuk MBG, yang pendidikan itu lain. Bukan, kan ambil sebagiannya kan 20% dari dana pendidikan MBG ini. Ada ambil 20%. Mungkin ya kalau dari saya, kalau Bagaimana begitu, solusinya? mending untuk MBG-nya itu kayak lain saja untuk Iya, kalau Apa? misalnya Pendidikannya dari dana itu. pendidikan. iya, karena Nah. nanti akan menjadi satu hal yang sangat tidak kita inginkan ya. Karena Ah. banyak pemerintah atau masyarakat yang mengeluh, apalagi dengan mereka status sebagai guru. Iya. Kan Nah. bagaimana di situ mereka punya ini apa? Mereka punya gaji kayak ambil untuk dana-dana yang mereka tidak tahu, seperti contohnya tadi apa yang dikatakan oleh Bung Andok, untuk mereka untuk Alihkan. dana alihkan ke MBG. Next, kita lanjut ke pembahasan di mana itu terkait apa ya? Terkait gaji pengelola MBG itu sendiri, apalagi isu sekarang di mana gaji guru honorer kan gaji pengelola MBG ini kan melebihi gaji dari guru-guru honorer sekarang. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah permasalahan ini dapat kita ambil menjadi salah satu solusi terkait penghematan MBG ini? Oke. Kalau dari saya sendiri sih, itu berkaitan dengan gaji ya. Gaji dari pegawai MBG sama gaji dari guru honorer. Mungkin dari saya itu yang pertama itu pemerintah harus lebih memperhatikan itu dulu. Kenapa? Karena gaji dari guru honorer itu lebih kecil dibandingkan dengan gaji dari pegawai MBG itu sendiri. Di mana gaji dari pegawai MBG itu sendiri bisa mencapai 2 juta, 3 juta, 4 juta. Gaji itu baru diterapkan sekarang. Terus pemerintah itu bagaimana ya? Kita juga tidak tahu kesadarannya mereka itu bagaimana. Mereka itu lebih
perhatiannya itu lebih ke gaji dari pegawai itu sendiri, sedangkan yang gaji dari guru honorer itu mereka tidak perhatikan begitu. Terus bagaimana sih kalau menurut pertanyaan begini, itu gaji itu apakah sesuai dengan pekerjaan mereka? Oke, kita lihat dulu pekerjaan dari MBG itu sendiri, dari pegawai MBG itu sendiri. Mereka itu punya apa ya? Golongan-golongan tertentu, misalnya cara kerjanya itu berbeda-beda. Misalnya hari ini ada yang masak. Yang masak itu gajinya itu lebih besar dibandingkan gaji dari guru honorer itu sendiri begitu. Nah, Kalau dari saya sih itu lebih ke bagaimana ya, pemerintah lebih perhatikan itu lagi. Terlebih khusus di kampung saya itu gaji dari guru honorer itu sangat-sangat minim sekali dan sangat miris sekali. Itu bisa untuk gaji dari guru biasa itu yang paling tinggi itu 500 ke atas atau bisa 300. Itu. Kalau kita bandingkan gaji mereka dengan gaji pegawai MBG, ya lebih besar lah gaji dari pegawai MBG itu sendiri. Padahal mereka punya cara kerja itu sudah enak, sudah bagus dibandingkan dengan cara kerjanya guru. Guru itu mengajar, setiap hari itu mereka mengatur siswanya. Bagaimana cara mereka mengatur siswanya agar siswanya itu bisa mengerti. Begitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan cara kerjanya pegawai MBG itu, menurut saya sih dari cara kerja mereka itu lebih mudah begitu, dan gaji mereka itu lebih tinggi dibandingkan gaji dari guru honorer. oke. Nah, dari beberapa pendapat tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan di mana MBG ini ya lebih baik tidak dihapuskan, tetapi lebih ke penghematan. Nah, salah satu muncul solusinya tadi itu terkait gaji dari pengelola MBG itu sendiri. Nah, oke. Terkait gaji ini, apalagi banyak kan dari pengelola MBG ini kan dari masyarakat setempat. Nah, terus ada guru juga, guru honorer tertentu untuk mengelola makanan bergizi gratis ini. Itu dari MBG ini kan lebih khususnya di pengelola dapur itu lebih kebanyak keuntungan sih kepada masyarakat sendiri, di mana mereka dapat mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, terus terkait untuk penghematan. Nah, penghematan ini kita bisa mengambil kesimpulan di mana gaji dari guru honorer. Nah, sebetulnya itu ya tidak tahu lah kan, dari pada guru sendiri itu kan mendidik murid atau mendidik siswa ini tidaklah hal mudah. Nah, apalagi guru-guru SD lah istilahnya. Ya, tidak hanya SD sih, SMP maupun tingkat atas lah. Nah, dimana dibandingkan dengan gaji pengelola ini. Pengelola ini kan apalagi pengelola MBG itu tidak hanya dari ahli gizi kan. Nah, itu kan menjadi permasalahan juga. Kita harus melihat itu. Sedangkan pekerjaannya juga ya pastilah mudah. Apalagi kalau memang pekerja atau pengelola MBG ini banyak kan, otomatis gajinya juga pasti keluarnya banyak. Gitu. Oke. Jadi cukup sampai di sini podcast kami pada hari ini. Saya atas nama perwakilan dari kedua narasumber saya itu menyampaikan banyak terima kasih untuk para pendengar sekalian. Di sini kami mohon maaf bila ada salah kata ucapan, tutur kata yang tidak menyenangkan di hati para pendengar sekalian. Di sini sebelum saya menutup, saya bisa mengambil kesimpulan
penghematan MBG merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi pengeluaran anggaran negara dan pelaksanaan program makanan bergizi gratis ini. Nah, tanpa adanya penghapusan dari MBG itu tersebut. Nah, terus penghematan ini dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pemberian makan. Contohnya itu bisa mengubah pemberian makanan pada 1 minggu dari 6 hari menjadi 5 hari. Nah, terus gaji tadi, terkait gaji pengelola ini MBG ini Ya, itu lebih dikurangkan. lebih memperhatikan gaji dari guru-guru honorer. Terus penghematan dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pemberian makanan, mengurangi biaya operasional yang tidak terlalu penting. Ya. Terus serta meningkatkan efisiensi dalam distribusi pengelolaan tersebut. Kebijakan ini bertujuan agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif. Nah, begitu juga seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pemerintah itu harus transparan atau bisa turun lapangan supaya realitanya itu dapat, di mana kan banyak Supaya kasus tidak gitu terjadi ya, korupsi. ya. Betul. Terus pemerintah juga perlu memastikan bahwa kualitas gizi dan tujuan utama program tetap terjaga meskipun dilakukan penghematan anggaran. Baik, terima kasih atas partisipasi dari kedua narasumber saya pada hari ini, di mana kita bisa berikan pendapat terkait MBG ini, itu terkait penghematan atau penghapusan. Terus untuk itu sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Dah. Sekian, terima kasih.